Tanggal 26 April kita peringati sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana Sumatera Barat, supermarketnya bencana. Gempa tsunami yang sudah menjadi pemahaman kita semua, kajiannya lengkap. Shelter, lihat daerah lain masih tertinggal lah dari kesiapan masyarakat di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Padang kita dimanapun Anda berada, tanggal 26 April kita peringati sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, di Sumatera Barat sendiri dikatakan sebagai marketnya bencana. Ada sejumlah potensi bencana yang dikatakan bisa terjadi di Sumatera Barat, seperti gempa, tsunami, tanah longsor, banjir, dan bencana lainnya. Untuk membahas hal ini, hari ini saya bersama dengan Bapak Ade Edward. Selamat pagi, siang, malam, Pak. Ya, selamat pagi, siang, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade adalah ahli geologi Sumatera Barat dan juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusdal Op PB Sumatera Barat tahun 2009. Ya. Ya, apa kabar, Pak? Baik. Kita tetap semangat ya menghadapi ancaman bencana ini, siap selamat. Pak, kalau kita boleh tahu, pernyataan saya tadi ada benarnya nggak? Bahwa Sumbar adalah wilayah dengan potensi bencana yang cukup banyak. Ya, betul. Sejak itu kan makanya keluar sebangsa istilah Sumatera Barat, supermarketnya bencana. Segala jenis bencana memang ada di Sumatera Barat. Nah inilah yang perlu kita terus saja menyiapkan kesiapsiagaan di tengah masyarakat, sejalan dengan 26 April Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional. Nah, Sumatera Barat terus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana yang tidak akan pernah ada akhirnya. Nah, dari kita ketemu 2009, 2008, ya, 2008. Sampai sekarang, Bapak melihat seperti apa pemerintah Provinsi Sumatera Barat, masyarakat dalam menyikapi potensi bencana yang bisa saja terjadi di Sumatera Barat? Kita ingat sebetulnya secara ini mitigasi bencana Sumatera Barat itu dimulai pasca gempa tsunami Aceh. Jadi awal 2005 Sumatera Barat itu sudah bergerak ya. Alhamdulillah pergerakannya itu konsisten, makin baik karena terus saja dilakukan upaya-upaya membangun kesiapsiagaan di masyarakat, kesiapsiagaan di aparat, fasilitas-fasilitas infrastruktur kesiapsiagaan juga terus dikembangkan sehingga Sumatera Barat saat ini untuk menghadapi ancaman gempa tsunami yang sudah menjadi pemahaman kita semua, kajiannya lengkap. Shelter itu terbanyak di Kota Padang, ya. Jalan evakuasi juga sampai sekarang tuh terus dikembangkan, ya. Warning system juga paling lengkap di Sumatera Barat ini terhadap menyikapi adanya ancaman gempa tsunami. Terlepas itu dari kapan akan datangnya, tetapi kesiapsiagaan itu kan harus sesegeranya kita siapkan. Nah, jalan evakuasi tahun ini juga terus yang dari Lolong tembus ke Gunung Padang, Katip Sulaiman juga terus dikembangkan. Jadi pemerintah daerah itu tidak pernah abai membangun kesiapsiagaan. Masyarakat juga termasuk para stakeholder dan media juga terus saja mengingatkan agar tetap membangun kewaspadaan, membangun kesiapsiagaan itu tidak boleh putus. Alhamdulillah. Nah, sekarang juga menghadapi peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Sumatera Barat juga sangat giat ya. Tahun ini tidak saja menghadapi ancaman gempa tsunami yang datang dari laut, terhadap ancaman gempa daratan juga terus dibangun kesiapsiagaannya melalui memperbaiki rencana kontingensi, melakukan pelatihan tahun ini terus dilakukan. Alhamdulillah rasanya kita cukup
apa namanya ya, menyebabkan masyarakat tuh lebih siap, lebih tenang melihat dan mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama BNPB. Dukungan BNPB luar biasa yang untuk menyiapkan Sumatera Barat tangguh bencana ini. Tapi kalau kita kalau kita bicara soal kuantitas ya, jumlah ini. Jumlah bencana di Sumatera Barat ini semakin ke sini semakin sering nih, Pak De. Walaupun misalnya mitigasi kebencanaan sudah mulai, Ya. masyarakat sudah mulai peduli, sudah mulai aware. Seperti gempa tsunami, masyarakat udah tahu kalau misalnya seperti ini apa yang harus dilakukan. Ya. Nah, tapi untuk dampak-dampak yang seperti ini, misalnya kayak pohon tumbang itu kan tidak bisa diprediksi. Ya. Atau misalnya angin puting beliung. Nah, Ya. nah itu harapannya kepada masyarakat dan juga kepada instansi terkait seperti apa, Pak De? Ya tentu penanganannya yang segera ya. Angin, puting beliung, hujan badai segala macam itu memang sudah bisa direspon. Kalau itu terjadi, pemerintah daerah setempat bisa direspon dengan baik. Kemarin di Payakumbuh itu masyarakat tidak lagi gelagapan lah ya, bisa bertindak langsung. Kalau yang kecil-kecil bisa dilaksanakan oleh masyarakat, langsung dilaksanakan, segera melaporkan. Tidak ada yang tidak diurus sekarang itu. Ya, semua pihak itu segera. Nah ini pembelajaran baik lah dari seringnya bencana di Sumatera Barat, sehingga semua pihak itu peduli, aware, sampai ke nagari-nagari. Memang dalam tahun-tahun 3-4 tahun terakhir itu pemerintah daerah tuh gencar menyiapkan kelompok-kelompok siaga bencana di nagari. Nah inilah yang mendampingi masyarakat sepanjang itu bisa ditangani di tingkat nagari, mereka akan tangani. Kalau tidak, mereka segera lapor, sehingga Sumatera Barat walaupun ada bencananya cepat ditangani dengan baik. Ya 5 tahun terakhir kan kita itu longsor, banjir, ya begitu-begitu ya. Alhamdulillah tidak ada gempa-gempa yang besar ya kan. Namun masyarakat tetap berwaspada. Yang baik itu adalah masyarakat membangun rumahnya itu sekarang tuh lebih menyadari dia akan membangun rumah lebih kuat. Kemudian mulai menyadari menghindari daerah-daerah yang rawan, bawah tebing, sudah mulai ada kesadaran. Nah inilah hal baik yang rasanya Sumatera Barat sejak 2005 pasca Aceh itu bergerak, mitigasinya konsisten lah, mempersiapkan masyarakat, pendidikan masyarakat, terus saja. Setiap tahun ada pelatihan, simulasi, dan titik beratnya langsung kepada masyarakat, baik itu kelompok-kelompok siaga masyarakat di nagari, sekolah-sekolah, guru-guru sekolah itu terus diberikan, sehingga tidak ada lagi ketakutan, berubah menjadi kewaspadaan sekarang. Nah itulah yang diharapkan masyarakat tangguh bencana itu menyadari ada ancaman, tapi bisa menyikapi dengan baik. Nah, tapi yang masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Sumatera Barat nih, Pak De, karena kalau sudah mulai gempa nih, gempa udah sering nih, ya, ancaman potensi gempa yang cukup besar, terutama di Patahan Mentawai ini, Pak De. Ini kan masih menjadi hal yang kenapa itu aja gitu yang dibahas gitu, Pak De. Nah, kalau menurut Pak Ade seperti apa? Apakah ini kita diamkan atau memang informasi ini harus kita sampaikan terus agar masyarakat tetap waspada gitu, Pak Ade? Ya, informasi harus kita sampaikan perkembangannya itu. Tapi bukan untuk menimbulkan ketakutan, tapi untuk membuat masyarakat ini selalu waspada, selalu ingat kalau gempa bagaimana karakter gempanya, sehingga masyarakat bisa menyikapi secara sendiri-sendiri, tidak kebingungan. Nah kita bisa bandingkan dengan daerah-daerah lain yang bukan kita menyombongkan diri Sumatera Barat ya. Kita lihat daerah lain masih tertinggal lah dari kesiapan masyarakat di Sumatera Barat menyikapinya ya. Lebih tenang bahwa ada ancaman gempa megatrust yang bisa disusul tsunami, semua masyarakat sudah tahu itu, tidak kaget lagi. Sehingga masyarakat menyesuaikan saja. Masyarakat Mentawai biasa saja. Mereka bertindak ketika gempa itu terjadi, baru mereka bertindak, ya kan? Nah di sini juga begitu tindakannya, bangunannya yang kuat, lalu mencari tempat-tempat yang lebih aman, ya.
rasanya bangunan kita ada hikmahnya. Gempa-gempa itu bangunan kita Sudah mulai bagus sekarang. lebih berkualitas ya, sehingga kalau terjadi gempa di masa datang itu korbannya tidak besar lagi. Tapi Pak De, kalau misalnya ini bicara potensi ya, kalau misalnya terjadi nih, benar-benar terjadi nih, tapi semoga aja enggak, kira-kira masyarakat kita sudah siap nggak Pak De? Kesiapannya ya sudah lebih siap ya. Shelter kita banyak sekali, jalan evakuasi sudah disiapkan, simulasi kita rutin lakukan, warning system kita juga paling siap lah di Indonesia ya. Petugas juga lebih siap, masyarakat lebih siap, sehingga kita tinggal menjaga itu saja, karena kita kan tidak tahu kapan akan terjadinya. Sementara generasi kita kan terus berganti. Ya. Oleh sebab itu sosialisasi, latihan itu akan terus saja dilakukan. Sudah seperti yang dilakukan sekarang, malah ditingkatkan. Dalam suasana COVID juga pelatihan-pelatihan itu tetap tidak diabaikan. Sekarang juga terus dilakukan pelatihan untuk guru, untuk sekolah-sekolah sekolah luar biasa ini, PLB. Sekolah luar biasa juga guru-gurunya dilatihkan, disesuaikan dengan suasana COVID juga, sehingga saya lebih tenang lah. Kalau ada gempa juga masyarakat bisa langsung bertindak ya. Tapi yang pasti ya, ini dari kajian-kajian selama ini, kajian untuk Mentawai itu paling lengkap lah, ya di Indonesia itu paling lengkap lah. Prediksinya segala macam, bahwa kalau memang terjadi gempa besar di Mentawai, itu kita rasakan di daratan Sumatera Barat ini, getarannya itu tidak akan, boleh dikatakan tidak akan meruntuhkan bangunan. Nah ini yang hal baik ya, karena dia jauh sekali, ya, sehingga getarannya tidak akan merusak bangunan kita, sehingga tidak perlu khawatir. Tetapi yang diwaspadai adalah susulan tsunami-nya. Nah, oleh sebab itu kan 30 menit. Nah, masyarakat juga sudah mulai tahu kalau gempanya lebih satu menit, nah carilah tempat tinggi. Tapi kalau enggak, ya kita selamatkan diri. Rasanya itu sudah tersosialisasi. Nah, ini yang kita perlu jaga terhadap generasi-generasi yang terus lahir ya. Orang terus datang ke Padang, ya dari daerah lain yang belum mendapat sosialisasi. Tapi kalau yang di Padang terus, mereka sudah biasa. Artinya edukasi ini jangan sampai putus ya Pak Ade. Tidak boleh putus. Ya, kemarin juga kita sempat berbincang dengan BPBD bahwa kalau dulu kan masyarakat terdampaknya itu kan masih banyak, tapi sekarang sudah mulai. Jadi misalnya kalau sudah mulai ada penurunan karena edukasi tadi terus dijalankan ya Pak Ade ya. Jadi Kota Padang itu yang tadinya risikonya tuh dianggap tinggi ya, masuk zona merah, tapi dengan peningkatan infrastruktur untuk pencegahan, untuk antisipasi, peningkatan pendidikan, pelatihan masyarakat, itu sekarang sudah kuning menuju hijau. Ya, artinya risikonya menurun. Lebih baik berarti untuk penanganan risikonya. Kan berkala BNPB itu melakukan pemetaan, mengukur kesiapan masyarakat, itu kuning menuju hijau kita Kota Padang ini. Yang Kota Padang itu. Artinya ada perkembangan lebih baik. Walaupun ancamannya tetap, yang diukur itu risikonya. Risiko bangunan runtuhnya, karena bangunan dibangun dengan kualitas lebih baik, risiko runtuhnya jadi turun. Sehingga lalu dibangun bangunan yang tinggi-tinggi, kantor-kantor pemerintah, swasta itu semuanya di atas jadi shelter. Ya. Masyarakat mudah sekali mengakses shelter-shelter sekarang. Sepanjang jalan utama kita ini tuh bangunan-bangunan 3 lantai itu ada shelter semua. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir bangunan itu akan runtuh kalau gempa, tidak perlu khawatir lagi. Ya paling retak-retak tapi masih bisa dipakai sebagai shelter. Kalau misalnya ketakutan masyarakat tentang likuifaksi nih Pak Ade, seperti yang terjadi di Palu kemarin gitu kan, gempa kencang kemudian tiba-tiba tanah bergoyang dan hanyut gitu.
Nah, kalau di Sumber ada potensi itu juga nggak Pak De? Potensi likuifaksi ada ya, terutama di daerah-daerah pantai. Tetapi dari pengalaman, dari kajian-kajian sejak gempa 2007, gempa 2009, ya, ada potensi likuifaksinya, tetapi tidak seperti sebesar yang kita lihat di Palu. Nah, di Palu itu memang luar biasa ya. Nah, di Padang ada beberapa tempat potensi likuifaksinya, tetapi tidak akan bisa bergeser, menjukir balikan bangunan, tidak akan sampai sebesar itu. Ya, di sini paling bangunan runtuh, bangunan tenggelam sedikit, 1 meter, 2 meter, kemudian miring, ya. Kemudian ada semburan-semburan air itu ciri-ciri likuifaksi ya. Kalau dia terus tidak serapat seperti yang di Palu. Palu itu nyembur air, yang nyembur tuh lumpur di mana-mana, sehingga itu yang membalikkan, ada yang tenggelam ke bawah, terkubur bangunannya. Di Padang dari peta-peta kajian-kajian dilakukan tidak sampai setingkat itu. Ya, likuifaksinya relatif kecil lah. Artinya edukasi bencananya lebih tidak sampai ke sana gitu ya Pak De? Risikonya lebih kecil ya, ancaman tidak sebesar yang di Palu ya. Beberapa waktu gempa 2009 kan kita lihat juga ada yang bangunan turun sampai 2 meter, 3 meter, ada yang hilang 1 lantai, tenggelam ke bawah seperti di Pariaman, tapi tidak sampai menjukir balik, menenggelamkan kawasan itu, tidak sampai, karena beberapa tempat yang potensi likuifaksi itu misalnya kawasan air pacah ya, tidak akan sampai separah di Palu ya. Makanya bangunan-bangunan di tempat potensi likuifaksi agar dibangun lebih baik fondasinya, tidak perlu khawatir lah potensi likuifaksi di Sumatera Barat tidak sebesar Palu. Dari kajian-kajian yang ada, hanya seperti 2009 itu likuifaksinya tidak besar, ya, tidak besar, dan tidak akan lebih besar lagi karena likuifaksi itu ditentukan oleh bagaimana litologi tanahnya dulu ya. Itu terdiri dari sedimentasi yang lunak. Umumnya di pantai itu ada sedimentasi yang lunak, ya, rawa-rawa segala macam, kemudian ditutupi oleh pasir Batu, atau yang lebih padu, sehingga di atas ini bergerak, di bawahnya lunak. Nah, itu yang faktor mempengaruhi. Kemudian faktornya adalah adanya goncangan, yeah, pengumpahan besar. Lalu yang ketiga adanya jalur patahan. Nah, kalau di Palu ketiga aspek itu ada semua, ya. Patahan itu lewat di kota Palu betul, ya. Kemudian lapisan lunaknya itu tebal, ya kan. Kemudian getarannya 7, berapa waktu itu? 7,4 ya. Nah, sebetulnya kan lebih besar gempa kita 2009. Iya, 7,9. Nah, tapi kan lokasinya tidak di Kota Padang. Nah, Kota Padang tidak dilalui oleh patahan yang besar seperti Palu. Palu itu setingkat patahan Sumatera. Ya. Nah, patahan Sumatera kan tidak lewat di Padang. Nah, beruntung patahan Sumatera itu lewatnya di tengah Pulau Sumatera, sehingga tidak ada lapisan-lapisan endapan pantai yang lunak dan tebal itu. Oleh sebab itu, dari data demikian, Padang tidak ada patahan yang besar, tidak ada lapisan lunak yang tebal sekali, kemudian tidak ada pusat gempa yang besar di kota Padang. Padang ini kan merasakan gempa-gempa di sekitarnya, gempa di Mentawai, gempa di Samudra, gempa patahan Sumatera, kan tidak ada pusat gempa besar di kota Padang. Nah, oleh sebab itu potensinya relatif kecil untuk terjadi likuifaksi yang besar. Kalau tanah bergerak seperti yang kejadian di Solok beberapa waktu lalu, itu bisa dikatakan gejala itu atau bagaimana Pak De? Likuifaksi itu umum itu terjadi di tanah yang perlapisan di bawahnya itu ada lapisan lunak. Oh gitu. Nah, kalau di Solok itu karena kemiringan. Tanah bergerak itu karena dia miring, lapisannya umumnya didominasi oleh tanah liat, clay,
sehingga kalau kena air hujan itu menjadi Lunak ya? lunak, itulah bergerak. Nah itu biasa di daerah perbukitan, karena tanah itu kan berlapis-lapis. Nah ketika di bawahnya ada lapisan keras, ini lapisan lunak, dia miring, ketika hari hujan airnya jenuh, nah dia lapisan antara lapisan lunak dengan lapisan keras itu akan menjadi bidang gelincir. Dia akan bergerak. Akan merembes mengisi tanah. Iya, akan bergerak. Itu ada beberapa tempat yang selalu saja bergerak, misalnya di daerah 50 kota, ya. Tapi karena tidak pemukiman padat, mereka bisa menghindari tempat itu, ya. Ada beberapa tempat, tidak ada masalah sebetulnya. Tidak ada yang mengkhawatirkan kalau untuk likuifaksi, tanah bergerak. Yang banyak itu terjadi kan karena dipotong, bikin rumah, tebingnya dipotong. Nah, ya, sehingga stabilitasnya terganggu. Lalu bikin jalan, tebingnya dipotong, ya. Seperti yang di Solo Selatan, itu kan karena terjadi perubahan kemiringan. Nah, itulah ada gangguan terhadap stabilitasnya, sehingga memicu terjadinya gerakan tanah apabila datangnya hujan. Kalau tidak diganggu, tidak ada masalah. Sebab itu memang dalam membangun jalan baru, ya itu perlu kajian-kajian yang lebih komprehensif, karena di Sumatera Barat memang daerahnya banyak terjal, seperti contoh si Cincin Malala, ya itu memang terpaksa membuat jalan di daerah rawan, terpaksa dipotong. Nah, risikonya itu tadi ada gerakan-gerakan tanah yang tidak akan berhenti. Cincin Malala itu akan terus saja sampai kestabilan Tanah ya? lereng baru itu tercipta. Dia akan bergerak terus kalau hujan. Nah, kemarin juga ditutup, ya, sehingga jalan itu masih menyisakan ancaman-ancaman di beberapa tempat. Ya, terutama ada beberapa yang krusial di si Cincin Malala, karena memang terpaksa dibikin di sana sebagai alternatif, ya mau tidak mau, dan itu ancaman longsornya masih ada. Oke, terakhir nih Pak Ade, kalau kita melihat kesiapan pemerintah, masyarakat dan juga pihak terkait lainnya, apa masukan dari Pak Ade ini terhadap pemerintah dan juga masyarakat, bukan juga bahkan termasuk untuk media? Iya, pertama memang masyarakat ketika membangun itu ya betul-betul melihat ancamannya, jangan asal potong tebing, nah itu tidak boleh, ya. Kemudian membuat jalan juga, jalan-jalan baru harus betul-betul mempertimbangkan aspek-aspek kebencanaannya, ya. Seperti sekarang kan dibangun jalan tol yang baru. Nah tentu itu sudah melalui kajian-kajian, tetapi jalan-jalan yang dibangun tanpa pertimbangan-pertimbangan lebih matang, nah itulah yang masih memiliki potensi ancaman. Sekarang kan tetap saja membangun infrastruktur akan terus saja. Oleh sebab itu kajian-kajiannya perlu dikonsultasikan lah, ya, dipertimbangkan aspek kebencanannya sehingga tidak menjadi penyesalan di kemudian hari. Membangun pemukiman juga begitu, ya, terkait dengan IMB. Nah ini kita pesankan IMB mungkin di kota-kota besar kayak itu lebih tegas, tetapi makin ke daerah itu kan makin diabaikan. Nah inilah yang makanya di daerah-daerah lah yang terjadi rumah-rumah tiba-tiba tertimbun, tapi di Padang kan tidak terjadi. Karena apa? Di Padang IMB-nya mungkin lebih ketat, ya. Tapi di kabupaten karena luas daerahnya yang luas tidak terpantau, sehingga masyarakat membangun tahu-tahu memotong tebing yang membahayakan diri sendiri, ya. Nah ini yang perlu diingatkan terus teman-teman yang mengawasi pendirian bangunan, ya. Karena tadinya bikin pondok dibiarkan, lalu bikin bangunan permanen, lalu orangnya tambah banyak. Dengan cara memotong tebing tadi, tidak terawasi. Nah, oleh sebab itu, di sini BPBD itulah kelompok-kelompok siaga bencana tuh diberi yang akan menjadi mata di daerah.
mereka juga sudah mampu melihat, wah ini daerahnya bahaya, jangan bangun di sini. Sudah mulai sekarang itu untuk membantu pemerintah setempat. Kalau di nagari, EMB itu otomatis diawasi oleh wali nagari, camat. Nah ini dibantu oleh relawan-relawan kelompok siaga bencana yang mengingatkan. Dan sudah ada yang kebijakan mereka memindahkan sendiri, ini bahaya, kita pindahkan. Sehingga lebih bisa diselesaikan di tingkat nagari. Makanya BNPB secara nasional itu membangun nagari, kampung-kampung siaga bencana, desa siaga bencana, desa tangguh bencana. Nah itu sudah nampak hasilnya sekarang. Ya, alhamdulillah. Nah ini yang kita dorong terus agar pemuda-pemuda negari itu lebih aware terhadap ancaman. Nah itulah kelompok siaga bencana sudah ada di semua nagari kita itu, terutama nagari yang rawan bencana. Ya. Ininya tahun ini juga dalam ke depan juga lebih menyiapkan nagari-nagari siaga bencana itu, menciptakan orang-orang yang tidak perlu semuanya juga, tapi ada kelompok-kelompok yang selalu memantau daerahnya, mencegah. Sekarang itu sudah mulai ke pencegahan. Kalau dulu bagaimana menangani kalau bencana, sekarang meningkat bagaimana mencegah terjadinya bencana itu. Masyarakat ini terkena bencana. Terdampak yang lebih besar gitu. Iya, sehingga mitigasi itu memang berjalan cukup baik lah gitu kita. Oke, baik Pak Ade, terima kasih banyak atas kasih. informasinya, dan memang kita sama-sama berharap bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan dan keselamatannya sendiri. Karena kalau kita sudah peduli, pasti kita akan melakukan apa saja untuk mencegah agar dampak terburuknya bisa kita antisipasi ya Pak Ade ya. Ya. Dan penonton-penonton kita dimanapun Anda berada, terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan siaran ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil poin-poin penting bagaimana kita bisa menjaga atau mencegah terjadinya atau dampak bencana yang lebih besar terhadap diri kita, keluarga, dan juga lingkungan. Saya Ramono Arya pamit, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.